Sambuddhassa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baiklah, kita diskusi apa ya? Tentang duka saja. Ya, saya tertarik untuk membicarakan duka karena duka ini satu hal yang sangat penting dan sebetulnya kita semua pernah mengalami duka, kan? Ada yang belum pernah mengalami duka? Ya. Romo sering mengalami duka, berarti Romo lebih tahu karena dia sering mengalami. Ya. Ada seorang biku yang bernama Punna. Biku Punna ini datang bertemu Buddha, dia tanya, Bante, mohon saya diberikan nasihat yang singkat. Setelah dapat nasihat singkat dari Bante, saya akan berlatih sungguh-sungguh. Gitu. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat yang singkat. Nandi samudaya, duka samudayo. Nandi niroda, duka nirodo. Ya, singkat kan? Nah, artinya apa? Nandi samudaya, duka samudayo. Kalau ada kesenangan, Puna, di situ pasti ada derita. Kalau tidak ada kesenangan, tidak ada derita. Jadi, singkat sekali. Kalau ada kesenangan di dalam batin kita, pasti ada derita. Kalau tidak ada kesenangan, tidak ada derita. Bagaimana kita memahami ini? Tadi saya tanya, apakah saudara-saudara pernah mengalami yang namanya derita? Derita yang umum orang pahami tidak dapat apa yang dia mau, derita. Ya, tapi kalau dapat yang dia mau, derita tidak. Orang tidak pahami itu sebagai derita. Kalau tidak dapat yang diharapkan, kecewa. Tidak dapat yang diinginkan, sedih. Tidak dapat yang dirindukan, marah. Kalau dapat apapun yang diharapkan, diinginkan, dirindukan, bahagia. Katanya kan begitu. Nah, itu duka yang umum yang orang pahami. Kita melihat kehidupan kita sendiri. Kalau kita mau tahu duka itu apa, kita harus lihat kehidupan kita sendiri. Kita ngomongin diri kita sendiri. Kalau ngomongin orang kan tidak bagus. Ya. Karena kita semua pernah mengalami yang namanya duka, berarti kita harusnya tahu duka itu apa. Cuman kan yang seperti saya katakan tadi, orang tuh taunya duka itu kalau nggak tercapai apa yang dia kehendaki. Inginnya sehat, nyatanya sakit. Duka toh. Inginnya sembuh, ternyata tidak sembuh-sembuh. Stres kan? Kepengen sesuatu, memiliki sesuatu, ternyata tidak dapat. Sedih. Ya. Itu yang orang tahu. Hanya itu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita mau mengamati duka, kita harus menyelidiki. Duka itu ada di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam. Nah, berarti kita satu poin kita sudah paham. Duka itu ada di dalam, tidak ada di luar. Kalau kita memahami duka itu ada di dalam, berarti kita itu menderita bukan karena orang ngomongin kita kan? Logikanya kan gitu. Kenapa saya menderita karena orang menghina saya? Logikanya kan gitu. Kenapa? Harusnya kan tidak menderita. Tapi nyatanya begitu tidak? Gitu. Jadi pertama kita harus tahu duka ada di mana? Di dalam. Berarti kalau kita memiliki pandangan itu kita mengerti. Tapi kalau kita pikir itu gara-gara dia tuh saya menderita begini. Berarti itu masih salah. Salah. Yang dia lihat hanya bayangan, bukan barang aslinya. Kalau saudara berdiri di depan cermin, terus ada bayangan saudara yang ada di cermin, itu saya. Itu saya. Betul tidak pandangan itu? Salah. Saya itu ini. Kalau saudara tunjuk itu saya, saudara tidak menunjuk ke diri Anda. Ya toh? Tapi kalau saudara menunjuk ini saya, tangannya nunjuk ke mana? Ke diri sendiri. Jadi kalau gara-gara dia itu saya menderita,
itu pandangan salah. Berarti dia berpikir dia menderita karena orang lain. Gitu. Kakinya sakit, kepalanya yang dikasih balsam. Salah alamat. Nggak bisa sembuh. Ya, nggak bisa sembuh. Nah, begitu. Jadi duka ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau memahami yang namanya diri, yang mau memahami aku, ya kita harus cari tahu aku itu siapa. Yang disebut sebagai manusia tidak lebih dari batin dan jasmani. Ya. Kalau bahasa umum manusia itu adalah rohani dan jasmani, kan katanya begitu. Itu pengertian umum. Inilah hebatnya Sang Buddha. Karena beliau ini sangat bijaksana, berpendidikan, sangat bijaksana, dia bisa melihat dengan detail. Sehingga pandangannya menjadi luas. Selain yang diketahui orang yang namanya manusia jasmani dan rohani, dalam nama Buddhis disebut batin, ya, nama dan rupa, batin dan jasmani, ya. Kita bisa melihat manusia itu dipecah lagi. Apa yang disebut sebagai manusia? 5 gugusan pancakanda. Apa yang disebut sebagai manusia? Rupa kanda yang bisa kita pegang, ya. Ada yang namanya Wedana kanda, Sanya kanda, Sangkara kanda, Winyana kanda. Pancakanda. Pernah dengar ya pancakanda ya? Tahu ya? Ya. Wedana kanda itu perasaan. Ya. Kemudian persepsi, kita mempersepsikan sesuatu, ya. Kemudian bentuk-bentuk pikiran yang menghasilkan buah-buah pikir. Ya, itu disebut sebagai sangkara, dan kesadaran yang menyadari kita mempunyai perasaan. Kalau tidak ada kesadaran, kita tahu nggak panas, dingin? Tentu tidak tahu. Ya. Jadi persepsi, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, kemudian kesadaran yang menyadari itu semua, itu masuk dalam golongan yang namanya nama atau batin. Yang bisa kita pegang, yang kita mandikan, yang kita gunakan pakaian, ini namanya jasmani. Itu manusia. Ya, hanya Buddha yang bisa melihat ini. Itu manusia. Apa betul ya? Saya ini terdiri dari perasaan, kemudian bentuk-bentuk pikiran, persepsi, ya. Kemudian kesadaran, itu yang namanya batin, kemudian jasmani yang bisa saya pegang. Apa betul itu? Yang disebut sebagai manusia? Betul tidak kira-kira? Pernah menyelidiki tidak? Ada yang tidak punya perasaan? Itu Bante, orang itu tidak punya hati. Ya. Tidak punya hati bukan berarti tidak punya perasaan ya. Ya. Perasaan itu bisa didetail lagi Sang Buddha. Inilah luar biasanya. Perasaan bisa didetail lagi. Perasaan kalau kita menyelidiki, kadang-kadang ada perasaan menyenangkan, kadang-kadang ada perasaan tidak menyenangkan, atau kadang-kadang ada perasaan biasa-biasa saja. Betul tidak itu terjadi pada diri saudara sendiri? Pernah tidak menyelidiki itu? Wah, mama hari ini masaknya enak sekali. Ketika telinga mendengar suara, wah dipuji, kita mempersepsikan itu sebagai pujian. Kira-kira perasaan apa yang muncul? Pernah mengamati itu tidak? Perasaan senang. Gitu. Wah, suami saya rupanya dia suka apa? Itu sayur asem. Wah, enak sekali mah ini sayurnya. Besok masak lagi sayur asem. Wah, masak apa mah? Sayur asem kesukaan papa. Gitu. Oh ya, makasih mak. Besoknya masain lagi sayur asem karena suaminya suka sayur asem. 1 minggu berturut-turut. Sayur asem lagi. Nah, kalau kita mau menyelidiki siapa aku, apa yang disebut sebagai diri, kita harus lihat ke dalam. Apa yang disebut sebagai diri, sebagai aku, yang orang pahami itu sebagai diri, ini aku, ini diriku, ini milikku, itu apa sebetulnya? Tidak lebih hanya jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, ya, kesadaran. Itulah pancakanda. Kalau itu kurang jelas,
Inilah hebatnya Sang Buddha. Dipecah lagi menjadi lebih detail. Apa yang disebut sebagai aku, sebagai diri, yang orang persepsikan itu, ini aku, ini diriku, ini milikku. Itu dilihat lagi, dipecah lagi menjadi lebih jelas. Apa yang disebut sebagai manusia? Manusia tidak lebih dari 6 gugusan pembentuk, 6 landasan indria. Apa yang disebut manusia adalah landasan indria mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan pikiran. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit itu termasuk dalam kelompok rupa kanda. Pikiran, manodwara itu masuk kelompok batin. Jadi kalau kita bisa melihat ini, maka kita menjadi lebih jelas lagi. Sehingga kita tahu yang disebut sebagai diri itu apa sebetulnya. Ya. Makanya jadi orang, kita sering mendengar nasihat orang tua, "Nak, kamu harus tahu diri ya." Gitu. Kemana-mana harus tahu diri. Pernah nggak menyelidiki diri itu apa? Diri itu siapa? Diri itu bagaimana? Pernah tidak? Dasar tidak tahu diri. Gitu. Jadi kita penting harus tahu menyelidiki diri supaya kita bisa tahu diri. Ya. Jangan lupa diri juga, betul. Gitu. Jadi manusia yang tidak memahami Dhamma, yang tidak mengerti Dhamma, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, ya kan? Dia akan bergembira di situ. Dia menikmati itu. Terjadi tidak pada diri kita. Nah, ketika ada kesenangan, ada kegembiraan, maka disitulah ada duka, ada penderitaan. Sebetulnya kita semua kan ingin bebas dari penderitaan. Kita tidak mau menderita. Kita ingin bebas kan sebetulnya. Semua agama sebetulnya dasarnya orang mau beragama karena dia merasa dia menderita. Apa yang disebut merasa menderita? Kadang-kadang merasa khawatir. Terjadi tidak? Kadang-kadang merasa khawatir, kadang-kadang merasa takut. Ya toh? Kadang-kadang kita merasa kebingungan. Dan perasaan-perasaan seperti itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Kadang-kadang kesel, jengkel. Kalau lebih parah jengkelnya berubah jadi sakit hati. Itu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini tidak menyenangkan. Karena tidak menyenangkan, karena manusia sudah terbiasa ketika berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan, dia menolak, dia ingin menghindar, dia ingin menghancurkan apa yang tidak menyenangkan. Kan begitu? Begitu tidak kira-kira terjadinya pada diri kita sendiri, diri saudara amati, pernah mengamati itu? Ketika berhadapan dengan tidak menyenangkan, bagaimana? Kita ingin melenyapkan. Ketika berhadapan dengan yang menyenangkan, kita mempersepsikan sesuatu sebagai bagus, ini enak, menyenangkan perasaannya yang muncul, kita menikmati. Dan itu terjadi terus-menerus. Terus-menerus. Dan karena itu terjadi terus-menerus, ketika mata melihat bentuk. Ya kan? Mata ini rupa. Bentuk itu rupa. Ketika ada kesadaran melihat, ketiga ini bertemu, ini yang namanya kontak. Passa. Begitu ada kontak, muncullah perasaan. Kadang-kadang orang melihat ke depan, tapi dia tidak sadar kenapa pikirannya sedang melamun. Kalau pikirannya lihat ke depan, tapi kosong karena pikirannya sedang melamun, artinya dia tidak ada kesadaran melihat. Kalau tidak ada kesadaran melihat, berarti tidak akan muncul perasaan. Ya. Jadi, dari mana perasaan bisa muncul? Dari mana kira-kira? Dari kontak. Kontak bisa muncul dari mana? Dari 6 landasan indria. Kontak bisa muncul dari telinga. Telinga yang sehat. Ada suara. Ada kesadaran mendengar karena kita memberi perhatian. Kemudian 3 ini bertemu, maka itu disebut kontak. Ada mata, ada rupa, ada bentuk atau warna, ada kesadaran melihat.
Tiga ini disebut sebagai kontak. Begitu ada kontak, muncul perasaan. Kenapa bisa terjadi kontak? Karena ada 6 landasan indria. Kontak itu bukan hanya mata, telinga, hidung, lidah, atau kulit. Bisa juga melalui kontak batin. Ya. Ketika kita duduk meditasi, tenang, kita teringat lagi yang tadi pagi. Wah, luar biasa. Itu tadi hampir saja kalau tidak hati-hati saya bisa celaka. Nah, itu kan kontak melalui batin. Nah, kontak ini terjadi karena ada 6 landasan indria. Ya. Ada 6 landasan indria, ada kontak, ada perasaan. Ini kan sudah ada pada diri kita setiap saat. Sebelum kita tertidur, dari kita bangun, sebelum kita tertidur, selalu terjadi kontak. Selama ada kesadaran. Kalau ada mata, ada rupa, tapi tidak ada kesadaran melihat, tidak terjadi kontak. Ada telinga, ada suara, tapi tidak ada kesadaran mendengar, tidak terjadi kontak. Jadi kontak itu terjadi karena ada 3 faktor. Apa? Landasan indria, ada objek dari 6 landasan indria, ada kesadaran. Jadi kesadaran ada berapa? Yang disebut kesadaran manusia itu ada berapa? Ada 6. Kesadaran itu ada 6. Pertama kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mengecap, cita rasa, kesadaran sentuhan, dan kesadaran berpikir, pikiran. Ada 6. Berarti bagaimana kalau misalnya kesadaran telinga bisa tidak? Tidak ada, bisa saja. Orang tuli tidak punya kesadaran mendengar. Karena telinganya rusak. Ya toh? Orang buta punya tidak kesadaran melihat? Tidak bisa. Kenapa? Karena matanya buta. Artinya apa? Kesadaran tidak bisa muncul kalau tidak ada landasannya. Apa landasan kesadaran? Rupa. Ya. Jadi ini kesadaran dengan rupa ini saling berkaitan, saling bergantungan. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang disebut sebagai manusia itu tidak lebih hanya batin dan jasmani. Batin bisa tidak berdiri sendiri kalau tidak ada rupa, manusia tidak bisa. Bukan manusia namanya, roh gentayangan. Gitu. Ya, yang namanya manusia batin dan jasmani. Jadi kesadaran ini bisa muncul kalau ada landasannya. Nah, yang paling penting harus kita amati, ya, tadi di awal dibuka bahwa duka itu muncul karena ada kontak. Ketika kontak muncul ada perasaan. Ketika ada perasaan, perasaan itu bisa menyenangkan, bisa netral, atau bisa tidak menyenangkan. Ini terjadi pada setiap manusia. Dan ini kita harus amati supaya kita mengerti. Ketika terjadi perasaan yang menyenangkan, bagaimana kita bereaksi? Kalau kesadaran kita lemah, kita menikmati itu, perasaan yang menyenangkan. Kita menyambut, kita bergembira di situ. Kalau mata ketemu dengan lihat barang yang bagus, wah ini menyenangkan, ini indah. Suara dengar pujian, kita gembira. Begitu juga dengan objek yang lain, lidah mengecap cita rasa yang enak, kita senang, kita gembira. Kalau itu terjadi terus-menerus demikian, maka itu akan jadi kebiasaan tidak? Kebiasaan apa? Kebiasaan menikmati yang menyenangkan. Betul tidak? Karena kesadaran itu selalu muncul setiap ada kontak selama kita belum tertidur. Kalau ini terus dilakukan demikian, kita tidak mengembangkan kesadaran. Begitu kontak yang tidak menyenangkan, kita menikmati. Kita menolak. Kontak dengan hal yang menyenangkan, kita menikmati. Itu jadi kebiasaan. Menolak atau menyenangi, inilah yang umumnya yang menyetir kehidupan manusia. Itulah yang menyetir kehidupan manusia. Jadi kalau manusia hidupnya disetir sama mood tahu mood ya? Ya. Perasaan, apa yang terjadi? Kadang-kadang dia happy, kadang-kadang dia unhappy. Kadang-kadang galau, kadang-kadang kesel, kadang-kadang
Ya kan begitu. Jadi seperti gelombang. Terjadi tidak pada hidup saudara? Bahagia tidak? Kadang bahagia, dapat apa yang diharapkan. Ada kekhawatiran tidak? Apa yang sudah didapatkan berubah, hilang? Itulah kebahagiaan. Sang Buddha katakan kebahagiaan dengan mata kail. Ada resikonya. Dan tentu ini bukan tujuan kita. Tujuan kita ingin bebas dari itu semua. Karena tidak bisa dihindari yang namanya perubahan. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang ada yang celah, kadang-kadang ada yang muji. Tidak bisa dihindari yang namanya perubahan. Sang Buddha sendiri tegaskan di dunia ini bisa berputar karena ada Ataloka Dhamma. Ya, baca itu sutta tentang berkah. Ya, ada suka, ada duka, dipuji, dicela, dikenal, tidak dikenal, untung, rugi, sakit, sehat. Inilah dunia. Ketika orang hanya berpikir saya ingin yang menyenangkan, saya tidak mau yang tidak menyenangkan, saya menikmati yang menyenangkan, saya menolak yang tidak menyenangkan, hidupnya seperti gelombang. Kadang-kadang bahagia sebentar, terus sedih. Saya pernah suatu ketika sedang di kendaraan bersama umat, cerita, gembira, semangat, cerita. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, baterai. Dia tidak bicara apa-apa, hanya dengar saja suara dari handphone. Habis itu selesai. Berubah seketika perasaan. Ya toh? Pernah tidak mengalami hal seperti itu? Perasaan berubah satu jentikan jari, begitu cepat. Dari semangat, gembira, tahu-tahu dia menyedihkan. Kenapa? Kalah tender. Kalau tender 100-200 juta mungkin tidak terlalu itu. Kalau tendernya besar, kalah bagaimana? Sementara upaya yang dia usahakan untuk bisa menang itu sudah begitu besar. Nah, inilah bahayanya perasaan. Jadi kalau saudara mengandalkan kebahagiaan hidup saudara pada perasaan, bahaya. Percaya tidak? Bahaya. Ada lagi cerita yang lain. Ini cerita orang pasangan sedang berpacaran, makan di mall. Habis itu makan di mall, nonton. Habis pulang nonton, jalan-jalan, lihat-lihat, gandengan tangan, mesra. Bahagia tidak? Bahagia kan? Jadi pas di jalan itu cowoknya lihat ada seorang wanita. Jadi cowoknya lihat pas perwisan, tahu perwisan ya, berpapasan, perwisan, cowoknya langsung berubah. tadinya gandengan tangan, gimana kira-kira nih yang satu jentikan jari perasaannya berubah. Karena apa? Karena apa? Cemburu itu muncul karena persepsi. Persepsi kan? Apa kira-kira persepsi cewek? Sekarang jawab. Cowoknya lihat cewek gini nih. Apa persepsi cewek? Jujur aja. Cerita apa kira-kira persepsi? Mungkin cewek itu lebih cantik atau dasar jelalatan. Iya toh? Nah, perasaan sangat tergantung dengan persepsi kan? Betul tidak? Terbukti tidak? Perasaan sangat tergantung dengan persepsi. Tidak bisa dipisah. Kalau kita pikir dasar nih lanang jelalatan, colok matanya bagaimana. Kalau kita mempersepsikan begitu, kita jengkel, kita marah, kita kesel. Padahal senang, gandengan tangan, habis makan, perasaan satu jentikan jari bisa berubah. Makanya saya katakan bahaya sekali kalau kita masih mengandalkan kebahagiaan hidup kita dari perasaan. Bahaya sekali. Cobalah amati hidup saudara sendiri. Ini kita bicara diri sendiri saja. Gitu. Ya, bahaya sekali. Jadi bagaimana? Padahal cowok itu lihat
cewek itu dia lihat. Tahu tidak dia berpikir apa ceweknya? Mungkin dia seseorang yang dia kenal. Iya. Tetangga. Belum tentu, dasar laki-laki jelalatan. Belum tentu. Kayaknya ada sendok. Bisa saja. Ini macam kawan waktu SMA ini. Siapa namanya lah ya? Bisa saja dong. Gitu, kawan yang sudah lama tidak ketemu. Jadi hati-hati ya. Jangan langsung marah ya cewek-cewek ini. Senang ya, laki-laki senang semua ini. Ya. Jadi perasaan bisa satu jentikan jari berubah. Sudah semakin jelas kan? Nah, seperti kemarin saya kasih juga contoh. Ada manajer bank, kepala cabang, berprestasi, pintar, rajin, bagus. Bosnya kirim dia ke tempat yang terpencil. 1 tahun dia tugas di sana. Dia merasa dia dibuang, tidak dihargai kerja kerasnya. Kira-kira 1 tahun di sana dia bahagia atau menderita? Menderita lah. Dasar sia-sia kerja keras saya dibuang sama bos saya. Setelah 1 tahun semua kepala cabang kumpul. Akhirnya dia nggak tahan, dia cerita juga sama bosnya. Bos, jujur saja saya kecewa. Kenapa saya dilempar ke sana? Saya merasa dibuang, saya tidak dihargai. 1 tahun menderita. Kemudian bosnya jawab apa? Justru saya tahu kamu yang terbaik di antara yang lain. Kenapa? Saya pernah kirim orang lain di sana, mereka tidak bisa selesaikan masalah di situ. Begitu kamu saya kirim ke sana, masalah di situ semua beres. Kamu lah yang terbaik di antara yang lain. Bagaimana? Perasaannya berubah tidak? Berubah. Jadi 1 tahun orang itu menderita, tidak lebih karena persepsinya yang salah. Persepsi salah mengakibatkan perasaannya menderita. Jadi hati-hati. Hati-hati. Oleh karena itu, ketika kita kontak dengan hal yang menyenangkan, kita jangan cepat-cepat menyambut, menikmati. Harus ada kesadaran, break sebentar, kita ngerem sebentar. Supaya apa? Supaya kebijaksanaan bisa muncul. Jangan tergoda, ini juga tidak kekal. Kalau kita muncul kebijaksanaan demikian, kira-kira kita betul-betul menikmati tidak hal demikian? Tidak. Kenapa? Kita sadar ini juga tidak kekal. Walaupun ini menyenangkan, ini pasti berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Kalau dia memberi perhatian, ada waktu untuk dia memunculkan kebijaksanaan. Jadi, kalau kita mau bebas dari penderitaan, ya, nadi samudaya, kalau muncul kesenangan diamati. Jangan begitu muncul perasaan menyenangkan langsung dimakan seperti ikan gabus lapar. Dilempar pancing langsung disambar. Kalau ikan gabus lapar melakukan hal seperti itu, apa yang terjadi? Pasti masuk kuali. Enggak jadi pindang, jadi gabus goreng. Atau jadi pempek di perewong. Ya dah. Sekarang kita sudah tahu. Teorinya sudah tahu kan? Selanjutnya tinggal praktek. Kalau muncul perasaan menyenangkan, ingat, hati-hati. Ini pun juga tidak kekal. Bagaimana dengan perasaan yang tidak menyenangkan? Itu apodium itu. Dia cari muka baik. Kita dengar gitu bagaimana? Wah, panas hati. Dasar kurang ajar. Biar kau celakaan lah sekalian. Kita menambah karma buruk yang baru. Nyumpain orang. Daripada nyumpah begitu, biar kau kayo kali bantu aku. Nggak ada. Nah, ya. Jadi kalau nyumpain orang, jangan nyumpain orang celaka, nyumpain hal-hal yang buruk. Kalau mau nyumpain orang, nyumpain lah yang baik. Semoga dia selamat, bahagia. Itu bukan sumpah lagi namanya. Nah, jadi daripada nyumpain orang, lebih baik kita mendoakan supaya apa? Tidak menyebabkan karma buruk yang baru. Kemudian kalau muncul perasaan tidak menyenangkan, amati. Jangan sampai seperti ikan gabus lapar, begitu dilempar pancing langsung kita sambar.
Ujung-ujungnya kuali, kalau nggak jadi pindah jadi pepek, mati, menderita. Ya, nah ini kita harus amati. Jadi kalau misalnya kita mau bebas dari penderitaan, jangan cari kesenangan perasaan. Salah. Perasaan satu ditikan jari bisa berubah. Pernah nggak mengalami sendiri lagi senang atau kesel? Gitu. Jadi jangan mencari kebahagiaan. Oh, saya sedang menderita, aku sedang menderita ini. Cari penderitaan, mengejar kesenangan. Salah. Kalau mau cari jalan untuk bisa bebas dari penderitaan, amati penderitaan itu. Selidiki, kenapa saya menderita? Bagian yang mana yang membuat saya menderita? Oh, karena omongannya. Ya, omongannya itu menyakitkan. Sudahlah, mulut-mulut uang kita dapat jatuh, terserah dia lah. Yang penting aku jangan sampai bikin karma buruk. Penderitaannya akan berkurang sedikit, tapi belum lenyap. Nah, penderitaannya bisa lenyap secara total. Kita biarkan, jangan terus ditimpa dengan pengertian. Biarkan penderitaan itu muncul, rasa kesel, rasa sakit hati muncul. Amati perasaan ini sebagai perasaan. Kalau kita bisa mengamati perasaan sebagai perasaan, perasaan bisa lenyap. Tapi kalau kita menganggap perasaan sebagai ini perasaanku, menyakiti hatiku. Kalau berpikir aku, dia memukulku, dia menghinaku, dia merendahkanku. Kalau aku terus, maka kebencian tidak bisa lenyap. Jadi amati perasaan sebagai perasaan. Menyakitkan sekali, tidak bisa tidur. Amati bagaimana rasanya menyakitkan itu. Kita menjaga jarak untuk bisa mengamati sesuatu. Kalau kita tidak menjaga jarak, kita masuk ke dalam situ, ya berarti kita tidak bisa mengamati. Bagaimana bisa mengamati sesuatu kalau tidak ada jarak? Saya mau lihat buah apel, ditempel matanya ke apel, mana bisa kelihatan apel? Kita bisa lihat apel kalau kita jaga jarak. Jadi untuk bisa melihat sesuatu harus ada jarak. Jarak itu artinya ada objeknya, ada yang mengamati objek, ada kesadaran melihat pada objek. Itulah yang disebut sebagai meditasi. Meditasi itu tidak harus duduk bersila begini. Kadang-kadang duduk bersila tangan dipangkuan belum tentu meditasi. Kadang-kadang dia menghayal. Oh, enaknya. Bukan meditasi, dia tidak sadar dia sedang menghayal. Kadang-kadang ini juga bukan meditasi. Ngantuk bukan meditasi. Jadi meditasi ada objek, ada kesadaran yang menyadari objek, sadar sedang mengamati. Itu meditasi. Nah, jadi kalau kita mau bebas dari duka, tidak ada cara lain dalam ajaran Buddha selain mengembangkan kesadaran, mengamati perasaan. Karena yang menyebabkan saudara menderita kan perasaan. Ketika saudara hanya ingin saja perasaan yang menyenangkan, saudara menolak perasaan tidak menyenangkan, apa itu namanya kalau bukan kemelekatan? Kemelekatan bukan? Saya nggak mau perasaan yang tidak menyenangkan, hanya perasaan yang menyenangkan saja yang saya mau. Apa itu namanya kalau bukan kemelekatan? Terbukti tidak teori yang Buddha sampaikan? Sakitena pacupadana kanda duka, singkatnya kemelekatan kepada pancakanda itu duka, terbukti tidak? Pancakanda itu tadi apa? Rupa kanda. Kalau orang melekat kepada rupa kanda, kepada jasmaninya menderita. Waduh, ada kerutan ini satu. Dia kepengen selalu awet muda, kepengen selalu cantik, ada kerutan satu, mengerikan tidak? Waduh, udah tumbuh uban, cabut. Kalau satu sih masih bisa lah ya. Kalau 100 gimana nyabutnya, botak. Jadi gimana? Menderita kan kalau muncul kemelekatan kepada jasmani. Khawatir, takut. Periksa ada benjolan sedikit, takut. Itu kemelekatan kepada jasmani. Bagaimana kemelekatan kepada perasaan? Terbukti kan menderita. Perasaan tidak bisa diatur. Dia muncul sesuai dengan kondisi-kondisinya. Kalau kita bisa milih perasaan yang menyenangkan saja yang muncul, tidak perlu saudara datang ke wihara, tidak perlu saudara belajar ajaran spiritual, agama, tidak perlu. Kenapa? Hidup tidak menderita ngapain?
nikmati saja kehidupan. Banyak orang datang ke wihara umumnya lagi stres, lagi banyak masalah. Ya. Kalau sudah tidak ada masalah, lagi happy, lupa dia ke wihara. Ada nggak di sini yang begitu? Tidak ada. Syukurlah kalau gitu. Ya. Kalau saudara ini datang sekarang karena stres semua, saya pasti ikut stres nanti. Ya, syukurlah. Ya, saudara datang ke sini bukan karena sedang stres, karena saudara ingin mendengar dhamma, ingin belajar dhamma. Jadi stres itu bukan karena tidak mendapatkan yang diharapkan. Dapat yang diharapkan pun juga stres kalau kita melekati itu. Kenapa? Itu berubah. Ya. Jadi bagaimana supaya bebas dari penderitaan? Nandi samudaya, duka samudaya. Kalau ada kesenangan di situ muncul penderitaan. Kenapa? Kalau kita menikmati itu. Tapi kalau tidak ada kesenangan, kita hanya mengetahui perasaan sebagai perasaan, kita tidak enjoy, kita tidak menikmati. Kita memberikan itu kesadaran, ini bisa berubah, ini tidak kekal. Kita tidak hanyut dalam arus perasaan. Kita bisa mengamati yang muncul perasaan yang berkembang kemudian lenyap. Kita tidak ikut campur di situ, tidak menderita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara pada kesempatan malam ini. Tidak banyak, tidak usah banyak-banyak, banyak cerita banyak lupa. Ya, aku lanjut tahu jalannya. Sekarang kamu mau balik, praktekinlah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan silakan. Saya memberikan kesempatan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Syukur-syukur dah ada. Mau stop nanti. Kayaknya dari penjelasan Bante tadi sudah detail Bante. Tidak gamblang juga kan. Jadi rasa juga Yang sama praktek. sangat-sangat jelas. Tinggal praktek. Ketemu masalah bocah nanti. Ya, jadi inilah yang bikin kita menderita sebetulnya. Aku tinggal di Sri Lanka lama, aku tinggal di sana, tinggal dewe di hutan, mengamati perasaan, mengamati batin. Sebetulnya yang membuat kita menderita itu bukan orang lain, bukan yang ada di luar. Misal kita pergi ke tempat yang katanya angker, angker ini banyak penunggunya, banyak kesurupan misalnya. Kita datang ke situ. Terus kita pacak tidur enggak kalau kita pikir main? Enggak pacak tidur. Takut dicekek hantu, takut kesurupan mak mano. Yang bikin kita enggak pacak tidur, yang bikin kita ketakutan apa namanya? Perasaan kan? Perasaan yang muncul karena persepsi kan. Tapi kalau pikir mati-matilah, aku juga udah tua lah. Kita nggak ambil pusing, waktunya tidur. Ya, banyak orang nggak bisa tidur mikirin masalah. Ada satu kasus orang datang ke tempat saya, dia ditipu main forex. Ya, main forex ditipu 3 miliar, duitnya habis. Harusnya dia pensiun, sudah senang-senang dipakai. Pertama main berapa itu waktu untung 100 juta kan semangat. Itulah karena keserakahan. Wah, ya melekat juga, melekat pengen jadi orang kaya. Terus main, tahu-tahu habis ditipu. Untung besar tapi tidak pajak ditarik duitnya. Kalau kau nak narik, kau tebus dulu 1 miliar. Ditipu lagi kalau dia sampai nebus. Akhirnya stres, tidak pajak tidur. Yang bikin dia dapat pajak tidur siapa? Pikirannya, perasaan, kesel. Seharusnya aku tidak main, ngapalah aku main. Tuhan beda pacak merubah kalau sudah terjadi. Ya. Jadi nggak bisa tidur, stres, marah, depresi karena perasaan, karena betul-betul pikiran, karena unsur batinnya. Makanya bahaya sekali batin kita ini. Orang yang paling jahat bukan orang lain, tapi pikiran yang tidak terkendali. Kalau aku nak mati-matilah, kata bini, kata anak. Ya kan? Ya tak?
Rumah dak kate, apa yang nak diwarisi ke uang siapa? Jadi kalau nak lemak jadi biku lah. Mantap. Ah, ya itulah kira-kira. Ya. Ada yang nak ditanya, Pak? Udah tahu kalau syukur. Jadi kita praktek agama Buddha ini kita harus tahu, bukan cuma sembahyang-sembahyang, banyak masalah banyak sembahyang, itu cuman apa namanya istilahnya, secara psikologi membuat kita menjadi rilis sesaat. Macam mau sakit gigi kita makan konstan, sakit gigi makan konstan, Ya. habis itu sakitnya hilang kan? Efek obatnya hilang, sakitnya muncul lagi tak? Itu bukan jalan mengakhiri penderitaan kalau kita cuma sembahyang. Itu hanya memberi efek rilis sementara. Kalau mau mengakhiri penderitaan, cari sebabnya kenapa. Tidak lebih karena kemelekatan. Kalau kita hanya ingin yang menyenangkan terjadi dalam hidup kita, kita menolak yang tidak menyenangkan, itu satu bentuk kemelekatan. Harus disadari. Pokoknya ada kemelekatan, pasti ada penderitaan. Itu kuncinya. Kalau kita merasa menderita, pasti ada kemelekatan. Cuman karena kebodohan batinnya tebel, jadi tidak kejingoan. Itu ketutup kabut. Gunung sebesar apa baik, kalau dia ditutup kabut, tidak kejingoan. Iya tak? Gunung sebesar apa baik, kalau dia ketutup sama kabut tidak kejingoan. Itulah. Padahal yang menyebabkan kita menderita bukan orang lain, pikiran kita dulu. Kira-kira main. Enak kalau pakai bahasa Palembang nih ya. Nggak ngerti kalau. Yo kalau ndak kate, yo kita lanjutkan pertanyaan ndak kate. Apa kurang panjang aku cerita? Singkat padat berbobot Bante. Jangan panjang-panjang lah, banyak omong banyak lupa kayak gitu. Jadi intinya Bante, setiap permasalahan permasalahan hidup yang kita hadapi itu, yang kuncinya bagaimana cara kita merespon Bante. Iya. Dengan adanya kebijaksanaan Iya. dan juga keseimbangan batin. Jadi seperti yang Bante katakan tadi, kalau memang mendapat kondisi yang menyenangkan, jangan terlalu kuat, Iya. terlalu berlebihan, Iya. senang itu. Dan juga kalau bisa ada hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan pula terlalu bersedih. Iya. Jadi kalau lagi dapat yang senang-senang, senyum baik Bante. Jangan Senyum tahu baik. apa-apa Bante. Jadi ada duit, katanya duit senyum baik. Nah, gila pula kata Bante. Tapi jangan senyum-senyum dewek. Iya. Kan ada lagu nih, Mau mana? hati senang walaupun punya uang. Nah, kau tanya kus plus pak mana caranya? Bohong. Ya, berumah tangga uang itu penting. Tidak ada uang susah. Ya. Nggak bisa berumah tangga pindah patah, tak bisa. Nggak dia juga bohong. Kalau biku pasti masih dapat. Makanya kemana-mana saya bakbul. Kalau misalnya nggak dapat makan, saya keluar pintu pindah patah, pasti dapat. Gitu. Tapi berumah tangga tidak bisa, harus cari uang. Iya, enak kan jadi biku. Banyak orang ngomong, oh enak jadi Bante, jalan-jalan, keluar negeri, terbang-terbang terus. Kalau enak, ngapa kau udah galak? Iya kan? Ngapa pula kau udah galak kalau enak? Nah, kan harusnya mah itu. Udah pacar ngomong lagi dia kalau ditanya. Iya. Ya kalau udah kate kita lanjutkan apa lagi acaranya? Tutup ya. Ini untuk yang ini Bante. Ngapa? Nah di blessing terus. Iya. Ini aku cerita sedikit ya masalah blessing ini ya. Nah, supaya ada pemahaman yang benar. Kalau kita bicara berkah,
berkah itu sudah dibabarkan dengan jelas oleh Sang Buddha di Manggala Sutta. Manggala Sutta itu ada 38 berkah. Segala 38